Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana dunia itu mudah sekali untuk memberi penilaian kepada seseorang dengan tolok ukur bagaimana melihat kemampuannya, melihat statusnya, melihat seberapa tinggi pendidikannya, dan juga yang paling mudah kelihatan adalah penampilannya. Sehingga kalau kita perhatikan, seringkali ada orang-orang tertentu yang merasa dilupakan, merasa dijauhi, atau bahkan diasingkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bisa saja ini terjadi karena ada satu kondisi di masa lalu yang sudah terjadi yang tidak mungkin bisa diubah. Sehingga di dalam kondisi ini seringkali muncul pertanyaan, apakah masih ada orang yang peduli? Atau apakah Tuhan masih mengingat aku? Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Mefiboset itu sebenarnya adalah cucunya Saul, yang pada saat itu dia adalah musuhnya Daud. Nah, dia adalah anak yang sudah lumpuh sejak kecil. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat, di situ kita bisa mengetahui. Nah, dan dia Mefiboset ini tinggal di tempat terpencil, dan dia berasal dari keluarga yang kehilangan segalanya. Secara sosial dia tidak punya posisi, dia tidak punya pangkat apapun, dan secara politik bisa dianggap ia bisa dilihat sebagai sebuah ancaman begitu. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara dan sangat mengejutkan, di sini Raja Daud justru mencarinya buat apa? Bukan untuk membalaskan dendam atau menghukumnya atau menganiayanya, tetapi di sini untuk menunjukkan bagaimana kasih karena perjanjiannya dengan Yonatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Daud melihat Mefiboset ini bukan berdasar masa lalunya, bukan atas dasar status sosialnya, bukan berdasar apa yang telah ia alami, melainkan karena kasih yang ia miliki, yang Tuhan terlebih dahulu berikan kepada Daud. Nah, dari hidup yang awalnya terbuang, terabaikan, dan disisihkan, akhirnya Mefiboset ini diangkat untuk duduk bersama-sama dengan raja dan makan di meja raja. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud memberikan sebuah jaminan keamanan kepada Mefiboset dengan berkata, "Jangan takut." Nah, di sini Daud juga menunjukkan bagaimana kasih setia yang ia lakukan kepada Mefiboset atas bagaimana janji Daud dengan Yonatan. Nah, di sini kita juga bisa melihat Daud itu bukan hanya sekedar memberikan hartanya, tetapi di sini ada sebuah pemulihan identitas begitu.
Mephiboset yang dianggap sebagai orang yang tidak berguna akhirnya dipulihkan. Bahkan melalui pertemuan Daud dengan Mephiboset ini bahkan dapat dikatakan mengangkat kehormatan. Dia mendapatkan penghormatan untuk duduk bersama-sama dengan raja. Ia mendapatkan pemulihan begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita tentang bagaimana kasih karunia itu ada. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kasih yang tidak didasarkan pada kelayakan kita, tetapi pada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan, tetapi sebenarnya adalah menunjukkan bagaimana kemurahan hati Tuhan. Bukan bagaimana kita mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, dihukum karena kejahatan kita, dihukum karena perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang tidak menghukum kita, tetapi justru Tuhan yang mencari kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan justru menunjukkan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Maka dari itu, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang tidak sekali-kali mengingat dan melihat masa lalu kita. Karena Tuhan ingin mengangkat dan memulihkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat oleh karena kesalahan kita, dunia bisa saja menolak, dunia bisa saja merendahkan kita, dunia bisa saja mengabaikan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan menyambut kita. Bahkan Tuhan ingin kita duduk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga, sehingga kita dapat hidup di dalam hubungan yang intim dan penuh kasih di dalam Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang terus-menerus menunda untuk menjadi sempurna, baru kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita senantiasa ingat, kita datang kepada Tuhan dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun yang pernah kita alami. Biarlah setiap kita senantiasa mau percaya kepada Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan pada saat kita masih berdosa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Tuhan bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami yang sebagai orang-orang yang berdosa. Tuhan yang justru mencari kami. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan kami dapat memperoleh keselamatan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang-orang di luar sana, untuk rekan-rekan di antara kami ataupun kami sendiri ya Bapa, yang di dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami, mungkin kami ada rasa-rasa di antara kami merasa diperlakukan tidak baik, merasa disisihkan, merasa dinomorduakan dalam lingkungan apapun. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memperhatikan, Engkau yang senantiasa menolong orang-orang ini supaya dapat menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kondisi apapun ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi penolong, Engkau yang senantiasa menjadi pusat kehidupan di antara setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.